Kekalahan Vietnam atas Malaysia di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur di ajang kualifikasi Piala Asia 2027 dengan skor 4-0 untuk kemenangan telak Malaysia, dan ini menjadi kekalahan yang sangat-sangat menyakitkan bagi Vietnam karena sepanjang beberapa tahun terakhir, bahkan 14 tahun terakhir, mereka selalu mengalahkan Malaysia dan mereka jarang kalah dengan skor telak seperti ini. Ini menjadi tamparan keras bagi Vietnam, bagaimana Malaysia sudah berkembang pesat. Sebelumnya memang Vietnam juga pernah kalah di Stadion Maidin Hanoi ya, atas di kualifikasi Piala Dunia atas Indonesia dengan skor 0-3 juga. Di kandang mereka kalah 0-3. Dan ini melawan Malaysia pun mereka kalah 4-0. Saya tidak terlalu mengangkat skornya teman-teman, tetapi memang permainannya pun kalah jauh. Sama halnya ketika mereka melawan Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia yang berlangsung di Hanoi, itu pun permainan Vietnam mati. Ini pun ketika melawan Malaysia, permainan Vietnam itu mati. Selama ini kita tahu ngotot permainannya, menyerangnya total, dan pergerakannya sangat cepat. Ini tidak berarti kawan bagi Malaysia. Nah, padahal permainan Malaysia kita lihat simpel-simpel saja. Nah, tetapi inilah yang namanya pemain berkualitas. Nah, makanya setelah Malaysia memiliki pemain-pemain berkualitas, saya rasa Vietnam bukan lagi ancaman bagi Malaysia, bukan lagi ancaman bagi Malaysia. Nah, makanya Vietnam pun jadi pusing ya kan, meskipun Nguyen Swanson, striker berdarah Brazil mereka, membuat di story-nya tanggal pertandingan selanjutnya melawan Malaysia, mungkin dia ingin balas dendam teman-teman ya atas kekalahan mereka 4-0 di Kuala Lumpur. Tetapi kalau dari segi permainan saya rasa di Vietnam pun nanti Malaysia akan menang itu 4-0 juga. Karena dari segi permainan sudah jauh. Makanya saya katakan ini tamparan keras. Nah, kalau Vietnam masih bersantai-santai atau kita katakan berlihai-lihai, bukan tidak mungkin beberapa tahun yang akan datang mereka akan menjadi lumbung-lumbung gol dari dari negara-negara Asia Tenggara. Iya, kita lihat saja Filipina sekarang. Filipina beberapa hari yang lalu kita lihat di sosial media menaturalisasi pemain banyak ya, banyak, entah 15 atau 20 itu. Nah, karena kita tahu memang di beberapa tahun belakangan ini yang paling banyak menaturalisasi pemain, baik pemain keturunannya maupun pemain yang bermain di liganya itu adalah Filipina. Filipina banyak sekali menaturalisasi pemain. Iya, meskipun selama ini Filipina tidak banyak menaturalisasi yang grade B atau grade A yang kita katakan, tetapi mereka di tahun 2018 ini cukup signifikan ranking FIFA mereka. Mereka bisa di 111 FIFA. Pemain-pemain mereka diajak di masa-masa Young Husband bersaudara, Mike Out juga ya kan. Ini mereka sering bersaing lah di Asia Tenggara saat itu, bahkan sampai ke semifinal beberapa kali teman-teman kan. Oleh karena itu Filipina ini pasti mulai bingung bagaimana membuat strategi untuk mengalahkan Malaysia nanti. Nah, bukan hanya itu, kita lihat Turkmenistan pun, bukan Turkmenistan, Thailand yang kita katakan di posisi ranking FIFA-nya sekarang di 90-an ya, mereka justru kalah telak dari Turkmenistan dengan skor 4-1 teman-teman. 4-1 atau 3-1 itu kan. Ini juga kita lihat memang permainan Thailand semakin jauh, semakin menurun teman-teman. Bukan tidak mungkin kalau mereka tidak mempersiapkan tim mereka dengan matang, mereka juga bakalan jauh tertinggal nanti di Asia Tenggara. Ini udah terancam ini, Vietnam sama Thailand
takutnya tidak akan lolos ke Piala Asia 2027. Apalagi kalau mereka tidak menang di kandang. Apalagi agregat golnya juga sangat jauh. Kalau umpamanya Thailand menang 2-0 atas Turkmenistan pun secara head to head maka mereka akan kalah. Kalau Vietnam udah jauh itu Vietnam. Karena harus menang selisih 5 gol lah atas Malaysia di Hanoi nanti baru mereka bisa lolos. Karena lawan Nepal dan Laos kan juga cukup mudah bagi kedua tim. Oleh karena itu, di sini saya mau menekankan kalau saya masalah naturalisasi maupun baik pemain keturunan maupun pemain yang sudah lama bermain di negaranya ditarik menjadi warga negara untuk negara tersebut tidak masalah bagi saya. Kalau saya teman-teman ya, ini kita berbicara profesional sepak bola ya kan. Selama tidak menyalahi aturan FIFA ya tidak masalah. Jangan dikatakan Malaysia menang karena pemain-pemain naturalisasi. Ya, memang dia berwarga Malaysia. Indonesia menang karena pemain naturalisasi, pemain keturunan. Ya, memang benar pemain keturunan dan diperbolehkan FIFA ya kan. Malaysia juga memiliki pemain-pemain keturunan dan diperbolehkan FIFA. Jadi tidak ada masalah. Justru yang mengatakan ini itu ya mungkin karena tidak mampu seperti itu teman-teman ya. Atau ada orang tidak suka menonton tim nasionalnya lagi karena banyak pemain keturunan atau banyak pemain naturalisasi. Itu pun menurut saya agak lain lah ya kan. Yang namanya hidup di dunia ya kan, ya sepanjang tidak menyalahi aturan dari sebuah negara ya sah-sah saja dia sudah menjadi bagian dari negara tersebut dan dia membela negara tersebut ya sah. Kenapa harus meragukan lagi ya kan? Dan Singapura kita lihat sekarang di ajang kualifikasi Piala Asia ini juga cukup bersaing teman-teman ya, meski mereka bersama Hong Kong dan juga bersama India ya kan, tapi cukup bersaing. Ini yang mengkhawatirkan seperti yang saya katakan adalah Thailand dan Vietnam. Baik, demikian dulu kawan-kawan ya.